Shalom, selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Rabu 16 Agustus 2023 kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama, perkenalkan saya Femi Ferice Seko Sarayar, anggota PKLU GPIB Jemaat Grazia Bekasi. Mari Oma Opa, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 7 yang menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini bertemakan bukan kehendak Allah. Tanggal 16 Agustus 1945 pagi, para pemuda yang berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena sehari sebelumnya mereka sudah mendengar pidato penghentian perang Kaisar Jepang. Dalam diskusi malam harinya, mereka mendesak kedua tokoh proklamator itu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia dinilai berada dalam tahap kekosongan kekuasaan. Kedua tokoh proklamator menerima mereka sebagai kawan diskusi yang setara untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Bung Karno menyadari bahwa persiapan kemerdekaan Indonesia telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI untuk melaksanakan
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Bung Karno berkeberatan kalau harus melakukannya di luar kesepakatan itu. Para pemuda itu gagal memproklamasikan kemerdekaan karena keadaan di sekitar lapangan Ikada, tempat mereka hendak memproklamasikan kemerdekaan, dikawal ketat oleh tentara Jepang. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah, tidak menggunakan kesetaraan semena-mena dan sesukanya sendiri, tetapi dalam kesetiaannya kepada Allah, Yesus merendahkan diri sedemikian rupa sehingga Dia ditinggikan Allah. Kesetiaan Yesus demikian penting sehingga karya Allah bagi manusia bisa berlangsung dengan sempurna. Kalau saja para pemuda berhasil memproklamasikan kemerdekaan itu karena merasa diri mereka sudah setara dengan kedua tokoh proklamator dan dilibatkan dalam percakapan, maka ceritanya akan lain. Proklamasi kemerdekaan dengan demikian akan dianggap sebagai hasil karya para pemuda. Akibatnya, mereka akan merasa dirinya pahlawan. Namun, mereka gagal karena memang kemerdekaan satu bangsa seperti Indonesia itu sangat penting bagi Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, banyak penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Oma Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi ini Engkau boleh memberikan berkat firman-Mu yang menjadikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami berdoa untuk program PKLU GPIB. Engkau berkati ya Tuhan, segala program yang sudah direncanakan boleh berjalan dan terlaksana dengan berkat dan pertolongan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, fungsionaris Majelis Sinode GPIB, juga fungsionaris MUPEL GPIB dimanapun berada. Kiranya Engkau akan selalu memberikan dan menambah hikmat kebijaksanaan-Mu supaya hamba-hamba-Mu boleh bekerja untuk melayani Engkau dan menyenangkan-Mu. Dan untuk jemaat GPIB dimanapun berada, ya Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Buatlah mereka sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Buatlah mereka semakin taat dan setia kepadamu. Kami mengingat juga pemerintahan kami, ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, sampai kepada pemimpin dari pusat hingga di daerah-daerah.
kiranya Engkau akan memberikan dan menolong mereka mewujudkan cita-cita bangsa kami untuk menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan karuniakan kepada pemerintahan kami hikmat dan pengertian, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk program kerja saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya Engkau akan semakin memberikan hikmat untuk hamba-hambamu bekerja dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Bapa yang di surga juga berdoa untuk semua anggota PKLU dimanapun berada. Di masa tua kami, kiranya Engkau akan tetap memberikan semangat, pertolongan supaya kami beroleh hikmat dan menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat, penolong kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.